Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hasanah, mahasiswa Universitas Jambi Program Studi Teknik Kimia dengan NIM M1B12002. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah dan Rasulnya. Pertama, sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim yang percayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka, wajib juga dipercaya akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib. Sifat wajib Allah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud yang artinya ada. Kedua, salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu kidam yang artinya dahulu, bako yang artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah keesaan. Kedua yaitu ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu 1. Qudrah atau berkuasa. Kedua, irodat artinya berkehendak. 3. Ilmu yang artinya mengetahui. 4. Hayat yang artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, dan kalam artinya berbicara. Ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu qadiron artinya maha berkuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat, dan mutakaliman artinya maha berbicara. Kedua, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib Allah. Berikut adalah 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. 1. Adam yang artinya tiada atau bisa mati. Kedua, hudud yang artinya baharu atau bisa diperbaharui. 3. Fana yang artinya binasa atau tidak kekal atau mati. Keempat, umatalatuhu lil hawadisi yang artinya menyerupai akan makhluknya. Kelima, qiyamuhu bi ghairi artinya berdiri dengan yang lain atau ada kerjasama. 6. Ta'addud artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu. Ajz artinya lemah atau tidak kuat. Karohah artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Jahal artinya jahil atau bodoh. Maut yang artinya mati atau bisa mati. Syamam artinya tuli. Umi artinya buta. Buk artinya bisu. Kaunuhu ajizan artinya lemah atau dalam keadaannya. Kaunuhu karihan artinya terpaksa dalam keadaannya. Kaunuhu jahilan artinya jahil dalam keadaannya. Kaunuhu mayitan artinya mati dalam keadaannya. Kaunuhu asam artinya tuli dalam keadaannya. Kaunuhu a'ma artinya buta dalam keadaannya. Kaunuhu abkam artinya bisu. Ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun. Juga sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat kodrat yang artinya kuasa dan irodat yang artinya berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Kedua, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Rasul.
Pertama, sifat wajib dan mustahil. Sidik artinya benar atau jujur. Sidik adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri maupun orang lain. Sidik yaitu Rasul selalu benar. Jadi, berita yang dibawa para nabi dan Rasul pasti benar adanya sesuai dengan fakta dan realiti kenyataan. Contohnya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Kedua, amanah artinya dapat dipercaya, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Arti sesungguhnya dari penyerahan amanah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya bahwa manusia mampu mengemban amanah tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas, dan kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Dalam makna bahasa, tablik berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 surat ke-67 yang artinya sebagai berikut. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi, perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwa Rasul disuruh menyampaikan wahyu Tuhan, sedangkan Nabi tidak. Sekalipun Nabi tidak disuruh menyampaikan wahyu, tetapi para Nabi tetap menyampaikan berita tentang kenabiannya kepada umat, dan terkadang juga Nabi berfatwa mengenai syariat para Rasul sebelumnya. Jadi, bukan berarti seorang nabi tidak berdakwah sama sekali. Selanjutnya yaitu al-fatonah, yang artinya cerdas. Fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar, al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Andaikan para nabi dan rasul tidak bersifat fatonah, maka tentunya mereka bersifat baladah. Jika nabi dan rasul bersifat baladah, maka mereka pasti tidak akan mampu menjawab dan menundukkan argumentasi musuh-musuhnya dalam perdebatan. Padahal yang demikian ini mustahil, sebab kenyataan telah terbukti dalam perdebatan mereka mampu mengalahkan musuhnya. Banyak saksi-saksi yang melihat kemampuan mereka, di antaranya Al-Quran. Banyak menceritakan kisahnya. Allah berfirman,
Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Kedua, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu 1. Al-Kizib. Al-Kizib yaitu sifat mustahil Rasul, yang artinya berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat ke-53. Kedua, Al-Kianah. Al-Kianah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surah Al-An'am surat ke-6 ayat 106. Ketiga, Al-Kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am surat ke-6 ayat 50. Selanjutnya yaitu Al-Baladah. Al-Baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Kemudian sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan yang lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal, sebagaimana makhluk lainnya. Di samping ini, Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil. Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja, sifat jaiznya Rasul dengan sifat jaiznya Allah SWT sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Pertama, ismatar Rasul, artinya orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah SWT, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kedua, iltizamur Rasul, yang artinya orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun diri para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.